Kawan, hari ini kita semakin ramai dihebohkan dengan pemilihan langsung dan pemilihan tidak langsung. Banyak yang sudah berkomentar dan mengeluarkan pendapat. Bahkan saya melihat di media sosial telah terjadi penggiringan-penggiringan seakan-akan kalau pemilihan tidak langsung itu bukan demokrasi. Ini adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar buat bangsa ini. Karena kita ini harusnya berbicara itu atas dasar ketentuan yang ada, yaitu Undang-Undang Dasar 45 atau Pancasila. Bahkan sekelas pakar-pakar dan anggota DPR yang sudah lama seperti Ardiana Pitupulu itu juga begitu ngomongnya. Dia tidak melihat bahwa Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah mengatur bahwa demokrasi kita itu bukan pemilihan one man one vote, tapi pemilihan yang tidak langsung. Nah, ini kadang-kadang saya juga bingung melihat orang-orang ini, apalagi PDIP menolak pemilihan tidak langsung. Padahal ketuanya Ibu Megawati Soekarno Putri itu adalah ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi kalau begitu ya harus diserahkan dong, mundur Bu Megawati itu. Kalau memang tidak setuju dengan demokrasi Pancasila. Jadi buat apa dibayar itu BPIP dengan biaya besar tetapi justru merusak ideologi Pancasila. Saya kira kita harus sadar bahwa negara ini bukan negara demokrasi liberal yang seperti di Amerika, tapi Bapak pendiri bangsa ini sudah memberikan dasar bahwa dengan penduduk yang Bhinneka Tunggal Ika ini, kita dibuatkan oleh pendiri negeri ini adalah demokrasi yang bermusyawarah, permusyawaraan perwakilan. Oleh sebab itu, ya harus kita jalankan. Jangan terus ngarang-ngarang sendiri sekarang demokrasi diartikan one man one vote. Itu tidak sesuai dengan bangsa kita. Karena bangsa kita ini Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, bermacam-macam golongan. Kalau sekarang ini kita lakukan seperti sekarang ini, ya apa yang terjadi? Dan ingat loh ya, tingkat pendidikan bangsa kita itu 94% itu 30% tidak lulus sekolah, 30% lagi lulus SD. Terus 35% itu lulus SMP sampai SMA. Yang golongan pintar, yang D3 sampai S1, S2, dan S3 itu hanya 6,4%. Apalagi dengan biaya model demokrasi yang sangat mahal ini, jadi tidak mungkin yang 94% itu ikut dalam pemilihan umum ini. Pemilihan langsung itu, karena tidak mungkin mereka, dan mereka hanya menjadi objek. Nah kalau sudah menjadi objek begini, demokrasi ini sebetulnya untuk siapa? Wong 94% itu tidak terwakili di DPR, DPD maupun MPR. Bagaimana ini? Coba dipikir, selalu yang digembar-gemborkan check and balances. Bagaimana check and balances kalau materialnya aja sudah 94%? Pendidikannya seperti ini. Ayo kawan, kita berpikir. Terima kasih.